gurih gitu, enggak ya kan? Hanya dikatakan di sana nasi, gitu ya. Gak usah difokuskan dia harus nasi merah atau segitu. Atau contoh yang lain, ketika mandi pakai sabun, tak usah dipermasalahkan. Sabun Lifebuoy, sabun apa yang gitu banyak dari sabun kan? Itu gak usah dipermasalahkan. Penting mandi pakai sabun, pakai sabun. Nah, mengindahkan mereknya. Seperti itu dia. Yang keempat apa? Algoritma, memfokuskan urutan-urutan. Contoh, ketika mandi, apa aja urutan mandi? Hah? Coba satu orang dulu angkat tangan. Urutan mandi itu bagaimana? Masak di mandi? Oh, berarti dia mandi pakai air hangat ya? Oke, nah itu dia udah termasuk ke dekomposisi itu. Dia udah umum. Kalau sebenarnya kalau urutan mandi yang perlu di situ kan pokoknya ada air, gak harus air panas, ada tinggi, gitu ya. Kalau contohnya gosok gigi, yang penting di sana ada sikat giginya, kotornya, air. Jadi urutannya adalah algoritmanya adalah ambil sikat gigi, terus setelah kita ambil gosok gigi, apa yang kita ambil? Sebenarnya kalian sikat gigi. Urutannya apa? Ambil sikat gigi, terus basah di sikat gigi, terus ambil odol, terus iya tuangkan odolnya, lalu sikat gigi. Setelah itu apa? Kumur dan simpan sikat gigi. Nah, demikianlah apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita contohkan dulu dalam yang ada di hadapan kalian. Sekarang ada ini adalah bagian dari plug ya. Kita nanti akan dalam belajar memecahkan masalah nanti. Sana nanti udah ada berbagai jenis dan bentuk game. Jadi enaknya kita belajar ini dalam bentuk game. Nanti kita arahkan dari yang paling mudah dulu ke yang paling susah. Dah. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Enggak. Udah paham ya? Oke, sekarang coba dihidupkan semua komputernya. Ya. Buka di berasal dari buku kita, buku yang Bapak bagi tadi. Ini kita belajar ya. Buka halaman pertama yang di sini. Oke, silahkan diketikkan dulu Erlangga AI dari Google. Coba semua bekerja. Sudah bisa semua mengetiknya kan? Lancar kan? Erlangga AI. Oke, bagus. Ada belum? Oke. Erlangga AI ini adalah salah satu aplikasi yang mudah kita gunakan. Melatih kemampuan kalian menggunakan blog namanya atau perintah-perintah pada komputer. Ya? Oke, baik, berarti ke depan. Ini tampilan kalau terbuka ya. Kalau sebelum terbuka dia ini udah terbuka. Kita mulai dari sini ya. Nah, beranda nanti di sini dia. Sudah terbuka semua di sini? Iya, Pak. Oke, lancar ya, mantap. Siapa yang udah terbuka di sini? Oke,
Oke, sekarang kita ke game. Klik semua game. Satu-satu ya. Pak cek dulu. Buka semua. Oke, langsung diklik dulu. Game yang pertama. Permainan pertama dengan yang namanya Pet Finding GT. Yang ada mobil. Ada dikasih mobil. Oke, ini. Cara petunjuknya mainkan sekarang. Main. Sampai di sini udah. Oke, coba diklik masuk full screen biar bisa nanti satu layar penuh. Oke, udah, langsung mulai. Sekali. Sudah. Oke, gampang ya. Langsung klik nomor 1. Klik lagi sekali kursornya. Ada nampak petunjuknya di kaki. Ini yang perlu ya. Kaki ini adalah petunjuk atau blok untuk memberi perintah maju. Nanti ketika kalian buat sekali kaki itu, gambar telapak kaki, itu memerintahkan gamenya melangkah atau maju ke depan sekali. Itu apa tadi simbol kaki? Maju. Itu blok pertama, artinya blok itu artinya perintah ya. Oke, maju sekali. Klik lagi sekali. Nah, area adalah jalan raya. Misalnya kita adalah pengendara. Oke, nanti kalian semua punya rezeki beli mobil kan? Oke, ada di sana start dan finish. Klik kembali. Nah, ada tanda hijau, katanya. Itu biasanya apa? Mulai. Mantap sekali. Oke, klik lagi. Ada lagi katanya? Step itu artinya langkah urutannya, gitu ya. Makanya sampai sini gambar. Dan perintah yang dijalankan komputernya ketika sudah di-playkan. Dah, sampai situ dah. Oke, perhatikan ke depan sekali dulu. Nah, sementara menghapus misalnya nanti kejadian itu ya. Hanya 2 kalinya diminta supaya tersampaikan mobilnya ke depan. Terus 2-3 kali. Oh, bagaimana itu? Nah, gitu ya. Sampai sini bisa ya? Oke, lanjut. Setelah ini, di sini mobilnya udah nampak? Ada di sana gambar kaki ya kan? Kira-kira apa yang perlu kita beri petunjuk supaya sampai mobilnya ke garis finish? Berapa kali? 2. Coba buat dulu semua, perhatikan ke depan sini. Sekali ya. Kliklah kaki ini 2 kali, sekali, 2 kali. Udah? Langsung di play, perhatikan ke depan semua. Play. Sekali, 2 kali. Nah, seperti itu cara mainnya. Ya. Jadi di sini kalian dilatih kok supaya sampai mobilnya ke sana. Berapa kali di langkahnya? Seperti ini. Seperti inilah coding yang paling dasar. Memberikan perintah kepada komputer supaya komputer menjalan. Sampai sini bisa? Bisa. Coba masing-masing buat dulu. Bapak cek dulu apakah sudah berhasil. Tahap selanjutnya. Gitu. Sekarang kalian boleh main game. Sekarang tantangannya udah makin tinggi. Ya. Kalau boleh kalian selesaikan tahapnya berarti kalian udah paham sampai di sini. Lanjut. Ada yang kewalahan, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa? Si Emir bisa lah. Bisa.
Ada kendala di situ. Bisa? Ya, udah lanjut. Terus ya selesaikan sampai Selesai, Pak. ini Pak 2. Semua, cepat. Oke, lanjut kalau udah ini. Udah selesai semua? Oke, coba Mas dan silakan bermain. Iya. Sama-sama ya, berjaganya dua-dua, jangan hanya satu orang yang aktif ya, dua-dua kali. Misalnya kalau yang depan ini, coba beri ke depan, yang paling ini. Apalah perintah yang harus kita berikan supaya sampai ke finish itu? Jalan. Tanda jalannya bagaimana? Kaki. Tanda kaki, ya kan? Berapa kali? 2 kali. Lalu tanda kaki 2. Terus Belok. belok yang merah ke kanan atau belok yang merah ke kiri atau yang belok yang biru ke kanan? Yang biru. Yang biru sekali. Nah, pertanyaannya, misalnya kita buat beloknya ke kanan. Iya, ke depan. Maju 2 kali. Beloknya gagal. Nah, kalau gagal dalam coding komputer itu namanya debug atau salah, gitu ya. Jadi harus maju 2 kali dengan lambang kaki ke kanan sekali, maju lagi 2 kali. Nah, benar dia jadinya kan, belok kan? Tepuk dulu. Tetap. Yang kedua, cleaning room. Udah nampak ini yang depan ini? Sudah, Pak. Udah nampak? Kalian bisa ikuti kan? Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita buat dulu ke game yang kedua. Nanti kan animasi dulu. Itu aplikasi yang kedua namanya room cleaning. Ada robotnya di sana pembersih kamar tidur. Klik di situ seperti yang di fokus. Nah, ada petunjuknya kan? Katanya kamarnya berantakan. Terus klik lagi. Gerakkan cara bermain. Gerakkan robotnya dengan tombol arah. Ya, dengan tombol tangan. Perhatikan, ini petunjuknya, bloknya. Tekan tombol tangan. Tangan ini kan? Untuk mengambil. Lalu tombol masuk. Meletakkan barang yang diambil. Kalau tangannya nanti klik, ambil. Kalau ada tanda memasukkan ke dalam, dia dijatuhkan atau dimasukkan itu meletakkan. Jangan lupa letakkan barang yang diambil ke tempat yang benar. Ya, contohnya pakaian di mana? Jangan semua di lemari ya. Oke, kita buat. Contoh ke depan dulu semua. Perhatikan. Lalu buat dia seperti ini. Nampak? Ngatur robot. Perhatikan.
di gambar mana ada robot? Di kolom yang mana ada robot di sini? Hah? Yang mana? Yang mana? Iya, ini ada robotnya. Dan kita sekarang akan memerintahkan robot itu membersihkan semua buku, letakkan ke tempatnya, boneka letakkan ke tempatnya, dan baju letakkan ke tempatnya. Caranya, perhatikan perintah yang ada di bawah sini, yang petunjuk di bawah. Ada tanda panah kan? Ada ambil, ada letakkan di sampingnya. Ini katanya mengambil. Paham ya? Ini meletak. Ya, ini tanda arah. Kemana nanti robotnya akan berjalan? Apakah ke kanan? Apakah ke kiri? Apakah ke bawah? Apakah ke atas? Ingat, itu adalah apanya? Petunjuknya. Sekarang kita buat urutannya. Kalau seperti ini robotnya. Hah? Kemana? Ke kanan kah atau ke kiri? Robotnya ya sekarang yang diperhatikannya itu adalah ke kanan. Kliklah dia sekali ke kanan. Yap. Bisa. Ini bloknya udah ada. Udah masuk di sini sekali. Udah, perhatikan ke sini. Yang kedua, udah jumpa dia dengan bonekanya. Apa yang akan dilakukan dengan bonekanya? Ambil bonekanya dengan apa? Perintah apa? Dengan perintah tangan. Ya, ambil. Udah nampak lagi bloknya kan? Nampak kan? Apa lagi selanjutnya? Kalau udah diambil, dia bakal diantar atau dirapikan. Kemana dirapikan? Boneka itu kemana diantar itu? Lihat ke sini. Boneka itu bagusnya disimpan di mana? Iya, berapa kali? Sekali ke kanan. Terus kemana? Ke atas? Sekali ke kanan. 2 kali ke bawah. Masukkan bloknya. Sekali ke kanan. Setelah diambil ke kanan. Ingat ya, dari mana jalannya tadi ya? Terus 2 kali ke bawah. Oke. Cepat. Oke, udah bisa kalian? Udah bisa semua? Bisa ke depan mempraktekkan di sini langsung. Coba maju. Oke, coba. Perhatikan si Josia. Apakah yang akan dikerjakannya itu benar? Perhatikan. Perintahnya adalah kanan, kiri, ambil buku. Baik. Nah, bisa. Oke, kasih bukunya udah disimpan. Sekarang bonekanya dengan arah. Udah bisa semua? Udah satu udah bisa? Mantap. Nah, demikianlah yang bisa kita belajar untuk hari ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Enggak. Adalah untuk meningkatkan cara berpikir kalian supaya lebih kritis gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bisa menambah pengetahuan, pengalaman. Kalau nanti ada waktu atau laptopnya boleh dicoba di rumah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi hari
Selasa, gitu ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Saya mimpin doa, maju ke depan. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Bapa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai belajar dan sudah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Selamat siang. Siap, siap.